Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia Education Saga Festival 2024 serta hadirin yang saya banggakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti Lomba Pidato Bahasa Indonesia Education Saga Festival 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato pentingnya pendidikan karakter di era industri 4.0. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dunia pendidikan di Indonesia saat ini mengalami banyak perubahan, menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan era industri 4.0 ini. Lalu, bagaimanakah dunia pendidikan ini mampu mempersiapkan anak tunas bangsa dalam menyongsong era ini? Saudara-saudaraku yang berbahagia, dengan bergulirnya waktu, akar penopang perkembangan zaman yang semakin berkembang, serta meningkatnya arus globalisasi yang mampu mendorong teknologi semakin maju. Namun, dalam meningkatnya hal ini justru mampu melunturkan bahkan menghilangkan karakter anak muda zaman sekarang. Lihatlah, sering kita temui anak usia dini yang sudah terbawa arus negatif. Sering pula kita jumpai kenakalan remaja yang terjadi di mana-mana, seperti halnya narkoba, miras, pergaulan bebas, tawuran, sehingga moral dan akhlaknya sangat memprihatinkan. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan karakter belum mampu memberikan responsif kepada kepribadian tunas bangsa dan hanya bertumbuh pada peningkatan akademik, bukan peningkatan karakter. Apakah benar semua ini disebabkan karena kurangnya pendidikan karakter di era industri 4.0 ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Nah, teman-teman, dari penggalan surat Al-Hujurat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa etika sosial yang baik yaitu mereka yang tidak pernah mengolok-olok, saling menghormati satu sama lain, tidak pernah memanggil dengan nama gelaran yang fasik, tidak pernah menggunjing satu sama lain, serta mengetahui bahwa kedudukan manusia itu setara di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering pula kita temukan anak usia dini yang minim akan akhlak dan moral di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada zaman sekarang ini banyak anak tunas bangsa yang minim akan pendidikan karakter. Seperti yang sering kita jumpai, banyak siswa yang minim akhlak, minim moral terhadap bapak ibu gurunya. Betul apa betul? Contohnya saat di kelas, ketika guru memberikan materi, siswa bukannya menyimak, malah asik ngobrol sendiri. Betul apa betul? Kemudian saat di jalan, ketika siswa berpapasan dengan guru, bukannya menyapa, berjabat tangan, malah pura-pura nggak lihat. Betul apa betul itu? Contoh lagi ketika di rumah, ketika siswa dinasehati oleh orang tua, bukannya mendengarkan dengan seksama, malah pura-pura nggak dengar. Betul apa betul? Selain itu juga masih ada bullying, mengolok-olok, mengejek. Hal itu terjadi semua karena kurangnya pendidikan karakter saat itu. Saudara-saudaraku yang berbahagia, lalu
Kita sebagai anak bangsa Indonesia, apa yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Karena dengan meningkatnya arus globalisasi di era industri 4.0 ini selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, selain kita ketahui bahwa dunia pendidikan bukan hanya mendidik untuk meningkatkan pendidikan akademik, pada hakikatnya dunia pendidikan juga harus memberikan pendidikan karakter bagi anak tunas bangsa. Mengapa? Karena ini merupakan suatu contoh, suatu usaha untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga mereka mampu bertindak dan bersikap seperti dengan nilai positif dan berakhlakul karimah. Hal ini merupakan suatu metode yang dilakukan oleh dunia pendidikan dengan tujuan untuk memberikan nilai-nilai karakter positif kepada mereka, sehingga mampu untuk menjadikan anak tunas bangsa memiliki kepribadian yang lebih baik. Namun, bukan hanya pribadinya yang lebih baik, tapi moral, akhlak, serta akademiknya juga harus baik. Hadirin yang berbahagia, dunia pendidikan saat ini sangat dianjurkan untuk memberikan pendidikan karakter bagi anak tunas bangsa Indonesia. Mengapa? Karena pendidikan karakter ini sangat penting bagi setiap individu. Namun, bukan hanya dimulai di dunia pendidikan saja, melainkan di lingkungan rumah, anak sejak dini sudah harus dibekali akan hal ini. Maka dari itu, marilah kita jaga dan jadikan anak tunas bangsa dengan kualitas yang tinggi, serta memberikan mereka pentingnya pendidikan karakter ini. Jangan sampai anak tunas bangsa Indonesia terbawa arus negatif globalisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada baiknya, jangan lupa diterapkan. Bunga bangkai si Rafflesia Arnoldi, baunya busuk tak terkira. Pendidikan karakter saat ini hentarkan moral, akhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.